Puji nama Tuhan, kalau sore hari ini kita ada di tempat ini dalam suasana baik. Dan saya yakin kita semua ada di sini satu kerinduan yang sama untuk meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Dia. Dan mari kita yakini bersama bahwa Dialah Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat dalam hidup kita dan pembuat mujizat sejati. Dan sore hari ini saat yang indah untuk kita menyembah. Sediakan hati yang terbaik. Mari kita angkat suara untuk Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, kami rindu menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Katakan kembali saat indah, kami berhadapan denganmu saat ini Tuhan, memandang wajahmu, Engkau Yesus yang ada di hadapan kami. Bawa daku erat dalam pelukmu. Haleluya. Yes. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
Bapa. Haleluya. Kami rindu Engkau selalu ya Tuhan. Rindu untuk diam dalam bait-Mu dan menikmati kasih-Mu. Dengan lembut katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Mari jemaat bangkit berdiri, nyatakan kerinduan-Mu untuk bersekutu dengan Yesus di tempat ini, menikmati kasih dan anugerah-Nya. Yes, haleluya. Nyatakan kembali dengan segenap hati, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan, menikmati bait-Mu di tempat ini, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang ada di sini, bertahta di atas pujian kami. Kami nikmati hadirat-Mu, haleluya.
Terus berikan mazmur dan pujian bagi Tuhan. Apapun yang ingin engkau nyatakan bagi Tuhan, apapun yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan, nyatakan saat ini. Pujian, hormat dan pengucapan syukur. Berikan yang terbaik, beri yang terbaik. Segala ucapan syukur, mazmur dan pujian bagi Tuhan. Haleluya, 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 glory. Segala ucapan syukur bagimu Tuhan, penghormatan bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau menjadikan kami ada saat ini Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Dan Engkau menyediakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Engkau sudah nyatakan rancangan indah-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya hari-hari ke depan yang akan kami lalui pun, kami tetap merasakan penyertaan-Mu yang sempurna. Sebab Engkau Allah yang hidup, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Biarlah segala pujian hanya untuk Engkau saja Tuhan. Segala hormat dan ucapan syukur hanya untuk Engkau. Haleluya. Syikiralamataka syikikikikik. Dengan segenap hati katakan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian ya bagimu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu.
Segala pujian, ucapan syukur, kemuliaan bagimu. Haleluya. Biarlah pujian kami untuk Engkau Tuhan mengalir dari setiap hati yang tulus untuk melayani-Mu. Dan segenap umat-Mu yang ada di tempat ini saat ini boleh menikmati sukacita surga. Sebab kami tahu sukacita itu Engkau hadirkan di tempat ini dalam setiap kehidupan kami. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Dan kini kami mau bernyanyi bagi nama-Mu yang kudus, yang hebat, yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan amin bersama. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Tengok kanan kiri saudara. Katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Dan saat ini berkat itu nyata untuk setiap kita. Dari Tuhan yang benar, yang maha kudus, yang membentengi kita dan melindungi kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Katakan dengan senang hatimu, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan Kau Tuhan benar, tak pernah. Amin. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, Kau Tuhan benar, tak pernah tinggal. Yes. Amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan yang benar bertahta di atas pujian. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kuasanya sungguh dahsyat. Kalau tahun ini moto gereja kita, perkataan iman kita adalah mujizat selalu ada. Saudara bisa lihat di sini, hidupku penuh mujizat. Dari waktu ke waktu Tuhan hadirkan mujizat. Dalam setiap langkah hidup kita, Dia ada dan menghadirkan mujizat. Apa itu mujizat? Segala sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, segala sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, bahkan segala sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, namun Tuhan bisa kerjakan dan terjadi dalam hidup kita. Kalau banyak orang mengalami mujizat, Bapak Gembala mengalami mujizat, saya mengalami mujizat, jemaat Tuhan semua mengalami mujizat, dan hari-hari esok pun tetap ada mujizat dalam setiap kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, percaya dengan iman bahwa mujizat tetap ada. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Nikmati pujian ini. Dikatakan bahwa dalam setiap kelemahan kita, justru kuasa Tuhan semakin sempurna. Semakin hebat tantangan yang kita hadapi, semakin hebat pula karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah ketika kita harus mengalami persoalan demi persoalan. Bahkan ketika masa-masa ini, lebih dari 2 tahun ini, mungkin tantangan hebat begitu besar. Persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan dalam rumah tangga, persoalan apapun. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan, Dia akan hadirkan mujizat. Sebab hanya Dia pembuat mujizat sejati dalam hidup kita. Saya menyaksikan sendiri bahwa ketika seseorang dalam kelemahan, dia kesulitan sekali dalam hari-hari kehidupannya. Namun beberapa waktu lalu, seseorang yang tidak dia kenal sama sekali menjadi saluran berkat yang begitu besar bagi keluarga ini. Berkat yang tidak pernah dia duga, berkat yang tidak pernah dia pikirkan. Dan ketika dia menerima mujizat itu, dia menangis dalam ucapan syukur dan tersenyum dalam tangisnya. Karena dia merasakan bahwa Tuhan tetap bekerja, dan itulah mujizat yang dia terima. Saya mengenal orang itu dan dia mengenal saya. Dan di hadapan saya dia sangat berterima kasih, bersyukur tidak henti-hentinya atas setiap mujizat yang Tuhan hadirkan. Kita pun bisa menikmati mujizat itu. Sebab Musa sudah menikmati mujizat dengan tongkatnya. Dan mujizat terjadi karena Musa mau mengangkat tongkat dan mengangkat tangannya, tanda penyerahan diri. Maka mari semua jemaat saya jemput bangkit berdiri. Angkat tangan kita sebagai tanda kita berserah dan katakan dengan segenap hatimu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut,
yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Yang merindukan mujizat sejati, sediakan hati yang terbaik. Tuhan akan berfirman kepada setiap kita melalui hamba-Nya. Silakan hamba-Nya mempersiapkan diri. Kita menyediakan hati yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan dengan penuh percaya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan penuh percaya Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Sebab Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Hati kami percaya Tuhan. Setiap kami percaya Engkaulah Tuhan Allah yang hidup, yang terus membuat mujizat terjadi sampai dengan waktu ini Tuhan. Sebab itu bagian kami terus bersyukur dan bersyukur. Kami bersyukur dengan segala apa yang boleh terjadi dan kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah malam hari ini bersama-sama kami duduk diam menikmati firman-Mu. Sebab kami tahu inilah waktu yang terbaik. Inilah waktu-Mu yang Kau sediakan, yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk kami bersekutu, untuk kami menikmati firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus malam hari ini mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Mampukan setiap kami mencerna, mampukan setiap kami dengan kuasa Roh Kudus menangkap, mampukan setiap kami mengerti Tuhan melalui firman-Mu. Sebab kami rindukan pengertian, pengetahuan dan pewahyuan melalui firman-Mu bagi setiap kami. Ampuni akan setiap dosa kesalahan kami. Sucikan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah Kristus. Simpan hamba-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu yang kudus, di balik salib-Mu yang heran. Sebab hamba-Mu ini hanya alat di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat, yang siap, semuanya katakan bersama. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau beberapa minggu yang kemarin kita diajar firman Tuhan dengan sebuah tema mandul diubahkan menjadi subur.
Artinya apa? Kita diberikan sebuah pengertian bahwa di balik semuanya itu kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang sampai dengan detik ini masih terus membuat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga dibawa sebuah pengertian bahwa di balik semuanya itu di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Yang setuju katakan bersama, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kristus, di bulan misi ini kita diberikan sebuah tema untuk bersama-sama kita renungkan di dalam setiap ibadah, yaitu keselamatan adalah hal yang utama. Saya percaya semuanya kita setuju, amin, bahwa keselamatan adalah perkara yang sangat penting, yang utama, yang tentunya ini dicari oleh semua manusia. Siapapun dia manusia, dengan bentuk apapun yang dia buat, intinya adalah bahwa manusia itu butuh keselamatan. Ya. Saudaraku yang terkasih, berbicara perkara ini, kita akan melihat, menyoroti di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Saya akan memberikan pengertian seperti ini, saudara. Rasul Paulus bersama dengan Silas, ketika mereka ada di Makedonia, ketika mereka penginjilan dan kemudian ada di kota Filipi, Rasul Paulus dan Silas ini bertemu dengan seorang perempuan yang namanya Lydia. Lydia ini seorang penjual kain dari kota Tiatira, dan akhirnya seluruh keluarganya karena pemberitaan Injil ini dibaptis dan terima Kristus. Yang kedua, Rasul Paulus di kota Filipi itu juga di dalam kesibukan hariannya dia dipertemukan juga dengan seorang perempuan, seorang hamba perempuan yang selalu mengikuti dia, dan seorang perempuan ini dikatakan punyai roh tenung. Kalau ingin saya katakan, kalau kita melihat dari perikop yang ada di dalam kita dalam Kisah Para Rasul pasal 16, yaitu perempuan ini mempunyai roh kegelapan kalau zaman sekarang, yaitu roh membuat penglarisan. Kenapa? Karena diceritakan di situ bahwa banyak tuan-tuan datang kepada perempuan ini sehingga usahanya, sehingga apapun yang dikerjakannya menjadi beruntung. Ya. Kemudian ketika bertemu dengan Rasul Paulus dan Silas dan mengikuti Rasul Paulus dan Silas berhari-hari sambil terus berkata, lihatlah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dia memberitakan bla bla bla. Ya. Bukan hanya sekali, Alkitab menceritakan, menuliskan beberapa hari sampai Rasul Paulus dan Silas ini mendengar kata-kata itu menjadi risih dan bosan. Akhirnya apa yang terjadi? Rasul Paulus ini kemudian karena sudah bosan mendengar itu, rasanya membuat dia itu risih, diikuti terus, kemudian dia berbalik dan berkata, demi nama Yesus Kristus, keluar dari perempuan ini. Dan roh itu pun keluar dari perempuan itu, saudara. Roh apa, saudara? Roh tenung. Roh apa, saudara? Roh kegelapan. Roh apa, saudara? Roh yang biasanya membuat, kalau di Indonesia atau di lingkungan kita dikenal dengan roh bisa membuat orang laris dagangannya, pengelarisan. Adakah zaman sekarang pakai roh seperti ini, saudara? Ada enggak, saudara? Ada. Sudah pernah nemu ya? Ya, saya percaya ada, saudara. Ya, banyak ceritanya. Ya, banyak. Ya, mungkin kalau saudara melihat ada tayangan televisi dibuka semuanya, saudara. Hari ini kan hari semuanya dibuka semuanya, saudara. Ya, banyak yang terbuka. Wah, ciri-cirinya begini loh. Ciri-cirinya begini, saudara. Saudara, lalu apakah kita kalau kita mengetahui seperti itu kita tidak boleh makan di tempat seperti itu? Boleh. Yang penting sebelum makan kita tengking kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak masalah, saudara. Ya. Dari perkara ini kemudian terjadilah sebuah masalah. Karena orang-orang di Filipi, tuan-tuan di Filipi ini menganggap bahwa apa yang dikerjakannya itu rugi, sehingga mereka dengan kegiatan Rasul Paulus dan Silas, kemudian mereka ditangkap dan dianggap mereka memaksakan adat istiadat Yahudi kepada orang Romawi. Sehingga mereka ditangkap, kemudian mereka mengalami yang namanya disesak atau mungkin dipukul dan kemudian dilemparkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun tidak terima, mereka dibawa di penjara yang paling tengah. Kemudian setelah itu mereka berdua itu kakinya
dipasung ya. Kira-kira seperti ini sudah gambarnya, dipasung. Adakah kita yang pernah dipasung kakinya? Di lingkungan kita mengenalnya ketika orang kakinya dipasung, berarti orang itu gila. Ya. Tetapi ini bukan gila, karena dianggap mereka meresahkan masyarakat. Ya. Sehingga mereka berdua harus ditangkap, disesakan atau dicambuk dan kemudian dimasukkan ke penjara. Ya. Apa yang terjadi? Apakah mereka mengeluh? Tidak. Saya dengan cerita ini, saya diberikan inspirasi. Situasi yang seperti ini mereka tidak mengeluh, tidak menyurutkan niatnya untuk terus mencari Tuhan. Ya, buktinya apa? Alkitab menceritakan Rasul Paulus dan Silas di tengah-tengah malam mereka berdua menaikkan doa dan puji-pujian bagi Tuhan. Artinya apa? Kalau kita menyimak apa yang disampaikan Ibu Gembala pada minggu kemarin adalah bagaimana pujian itu mengandung kuasa yang sangat dahsyat. Kenapa? Akan menghadirkan kuasa Tuhan. Betul? Ya. Faktanya apa? Alkitab menceritakan ketika mereka berdua sedang menaikkan doa dan puji-pujian, terjadilah gempa yang dahsyat. Tetapi gempa itu ajaibnya bukan di seluruh kota Filipi, tidak. Tetapi terjadi hanya di lingkungan penjara. Sehingga akibatnya apa? Penjara itu banyak yang runtuh. Penjara itu pintu-pintu sendi-sendinya goyah semua. Pintu-pintunya banyak yang roboh. Bahkan sampai kepada pasung, sampai pada belenggu yang membelenggu mereka itu terlepas. Apa yang terjadi? Dari perkara ini ada hal yang menarik, saudara. Yaitu berkaitan dengan seorang pemimpin atau kepala penjara di Filipi. Kita lihat dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 16, mulai ayat 27 sampai dengan ayat yang ke 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke 31. Mari Bu Hana. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Terima kasih Bu, sampai di situ. Ya. Ya. Apa yang terjadi setelah terjadi gempa? Kepala penjara ini berpikir bahwa tanggung jawabnya untuk menjaga penjara itu gagal. Sehingga akibatnya apa? Pasti saya diadili dan pasti endingnya saya pun akan menghadapi yang namanya hukuman mati. Daripada saya dihukum mati, lebih baik saya bunuh diri. Kira-kira seperti itu, saudara, pemikiran kepala penjara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Rasul melihat perkara ini, dia berkata, jangan buat seperti itu tentunya, kan gitu. Jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini. Ya. Endingnya mereka kepala penjara ini bertanya, "Tuan, kalau begitu apa yang harus aku kerjakan supaya aku selamat?" Ya. Di ayat yang ke-31 dikatakan, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah ini diakhiri dengan happy ending. Kepala penjara terima Kristus dan seluruh keluarganya. Malam hari itu juga mereka semua dibaptis. Apa yang dapat kita pelajari dari perkara ini, saudara? Dari kisah yang sangat indah ini kita mendapatkan pelajaran tentang keselamatan.
kita mendapatkan sebuah pelajaran tentang keselamatan soteriologi, saudara. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, banyak orang merasa tidak perlu menerima keselamatan. Kira-kira keselamatan itu penting, saudara? Penting apa enggak? Penting. Tetapi faktanya, banyak orang berkata kalau ditanya, apakah Bapak sudah selamat? Selamat saking nopo, nak, nah, mesti gitu, saudara. Ya, pasti pertanyaan seperti itu. Ya. Itu faktanya. Mereka pada bingung, saudara. Banyak orang merasa tidak perlu menerima keselamatan. Apa yang membuat mereka mempunyai alasan? Wah, untuk keselamatan itu tidak begitu. Nantilah. Nah, apa yang membuat alasan? Ya, kira-kira seperti ini, saudara. Berbicara tentang kekayaan. Ada orang yang sudah berusaha bekerja sekuat tenaga, akhirnya hartanya banyak, menumpuk harta untuk hari tua, enjoy, enak, sudah tidak bingung. Akhirnya keselamatan, sudahlah itu nomor kesekian. Kenapa? Hartanya banyak. Yang kedua, kesehatan. Merasa tidak pernah mengalami sakit penyakit yang membahayakan nyawanya. Sehingga aku hidup nikmat-nikmat saja, hari Minggu aku tetap goes. Ya, siapa yang suka goes, saudara? Ya. Hari Minggu, hari Sabtu saya goes dari Solo sampai tempat, mungkin sampai di tempat, kemudian di situ makan soto, minum, akhirnya pulang, happy, seneng nggak? Seneng, saudara, seneng. Saudara. Ya. Itu kalau saudara perhatikan orang yang goes, saudara, yang suka bersepeda, tujuannya nanti juga seperti itu, saudara. Intinya adalah sampai tujuan makan. Akhirnya nggak jadi olahraga menjadi sehat, tapi tambah badannya, wah itu bedah. Kenapa? Makan itu, saudara. Saya perhatikan, saya goes kemana-mana pun, mau ke Waduk Cengkle, mau sampai Wonogiri, mau sampai di Boyolali. Ternyata kalau memang tujuannya ya di situ, saudara. Kalau sudah duduk menikmati, ini yang dicari. Oh, di sana ada pepes ini, enak. Wah, goesnya sampai sana, Direwangi goes sampai sana, saudara. Ya. Ini seperti itu, saudara. Kenapa? Merasa tubuhnya sehat, tidak terjadi masalah. Alah, nanti ajalah kalau masalah keselamatan. Ya. Kemudian merasa aman. Kenapa? Banyak sekali memiliki hubungan-hubungan dengan pejabat-pejabat, banyak sekali memiliki koneksi-koneksi yang itu bisa membuat orang tersebut merasa aman. Aku banyak punya relasi pejabat tinggi. Kalau terjadi apa-apa, aku bisa tinggal telepon. Oke. Kadang orang yang seperti ini nggak merasa keselamatan, itu nanti aja. Ya. Kemudian punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu secara akademis mungkin tingkatannya sudah profesor, doktor, apalagi ya? Profesor, doktor, insinyur, dokter Andes, belakangnya masih ada SH, MH dan seterusnya. Nama aslinya kalah panjang dengan gelarnya. Kalau ditulis di KTP-nya kalau perlu bikin 2 lembar. Kenapa? Jenenge dawa. Ya. Kadang orang seperti ini merasa ilmunya hebat, lebih hebat dari orang lain, menganggap, alah, apa sih itu gereja? Apa sih itu nyanyi neng gereja? Apa sih itu rungokke khotbah? Itu enggak penting. Yang penting itu kamu punya ilmu, kamu bisa terapkan, kamu dapat duit. Kemudian ini secara akademis, ada lagi yang lebih parah adalah memiliki ilmu secara kegelapan. Ya. Ini lebih parah lagi, orang yang seperti ini merasa lebih lagi tidak perlu keselamatan. Kenapa? Merasa memiliki kekuatan. Siapa yang akan melawan saya? Ya. Buktinya sudah banyak. Ya. Seorang pengkhotbah, Daud Tony itu juga dulu begitu kan, pengkhotbah api terkenalnya. Ya. Kalau sudah baca kisahnya kan seperti itu, dulu memiliki ilmu, ajian pamengkang jagat, gitu. Kayak apa ngeri gitu. Jeneng-jeneng itu ngeri, ya. Ajian lembu sekilan. Jadi ini ilmu kekebalan, saudara. Jadi kalau dipukul atau tembak, jarak sekilan nggak kena, rontok. Macam-macam ilmunya. Ada lagi yang terkenal zaman tahun 80-an, di awal tahun 90-an, ajian serat jiwa.
Nah, ini kalau yang ketawa mesti suka denger ke sahur sepuh gitu. Ajian serat jiwa, ajian lampah lumpuh. Wah, itu Helen Saudara. Saudara, saya jujur saja ingin mengatakan bahwa di dunia kita atau di lingkungan kita atau di dimensi Indonesia ini memang banyak ilmu-ilmu seperti itu. Ya. Orang yang memiliki hal yang seperti itu pasti merasa lebih hebat dan merasa tidak perlu yang namanya keselamatan. Kemudian keluarga happy, nggak ada masalah. Wah, ngapain? Saya keluargaku enjoy aja kok. Ngapain sih ke gereja? Toh saya juga happy-happy aja. Hari Minggu, ayo kita pergi ke Car Free Day aja. Jajan di sana enak. Nah, kira-kira keluarganya kalau diajak gitu seneng nggak? Anaknya diajak seneng nggak kita, Saudara? Seneng pasti, Saudara. Senengnya tapi sesaat, tapi senepnya nanti, Saudara. Senepnya nanti gitu. Ya. Kemudian ada lagi karena orang tersebut penganut paham reinkarnasi. Ya, sudah tahu kalau berbicara reinkarnasi, kita mungkin pernah melihat film yang namanya Kong. Ya. Itu bentuk sebenarnya dari pemahaman seperti ini, saudara. Ya, orang yang hidup, ya, kemudian mati tergantung karmanya. Kalau dia berbuat baik dalam hidup ini, maka ketika dia mati, pada saatnya nanti rohnya dihidupkan kembali, dilahirkan kembali, dia akan mengalami hidup yang happy. Tetapi kalau karmanya itu berbuat jahat, dilahirkan kembali menjadi sengsara. Ya, pakai contohnya. Ya, kira-kira seperti itu, saudara. Kemudian ada lagi penganut paham vitalisme. Vitalisme ini berbicara di dunia ini hanya ada materi dan energi. Jadi manusia ini, kita hidup ini karena ada energinya. Kalau sudah mati energinya habis, ya sudah, nggak ada masalah, ya sudah selesai sampai di situ, bubar gitu. Ya. Saudara, orang-orang yang seperti ini merasa tidak perlu yang namanya keselamatan. Namun kita anak-anak Tuhan, ketika kita memahami, kita menyadari melihat orang seperti itu, sebenarnya kita justru kasihan. Mereka orang yang perlu keselamatan. Mereka orang yang perlu diberitakan firman Tuhan. Kenapa, saudara? Ketika kita belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan, kita juga merasa mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga, yaitu satu, manusia itu sebenarnya adalah roh yang mempunyai jiwa. Sekali lagi, manusia itu sebenarnya adalah roh yang mempunyai jiwa dan hidup di dalam tubuh. Roh itu tidak bisa mati, tetapi akan tetap hidup selamanya. Kalau begitu, Pak, kenapa ada istilah mati kekal dan hidup kekal? Ya. Kenapa? Orang yang tidak di dalam Kristus, pada endingnya ketika dia mati, roh yang tidak bisa mati ini dibawa kepada kepada penyiksaan demi penyiksaan, atau di neraka mengalami kesakitan demi kesakitan dan tidak pernah berhenti. Jangan punya pola pikir, Kristen tidak punya pola pikir. Karena ada baiknya celup kene rokok sedelok. Kemudian setelah itu dipindah, nggak ada. Kekristenan tidak mengenal seperti itu. Kenapa? Karena di sana hukumnya kekal. Sedikit saya ingin berikan gambaran. Walaupun mungkin aku jahatnya kan hanya 20%. 20% kali kekal ketemunya 20% yang kekal, saudara. Terus oke lah, hanya sikile tok si celupke ning terus nggak pernah dientas ini, saudara. Kira-kira gimana? Ya, nggak enak, saudara. Kemudian berbicara hidup kekal, itu kan orang yang bersama ada di dalam Kristus ketika mati, dia menikmati sukacita. Itulah yang dimaksud hidup kekal. Ya. Kemudian apabila kita mati dengan hanya akan ada dua pilihan, surga atau neraka. Pilihannya hanya itu. Tidak ada di tengah-tengah, Pak, nggak ada. Nggak ada, saudara. Saudara nggak akan temukan Alkitab berkata, oh kamu nanti di tengah-tengah dulu, nggak ada. Oh kamu nanti ditimbang dulu, nggak ada. Kalau kamu ada di dalam Kristus, masuk surga. Kalau kamu tidak ada dalam Kristus, jelas neraka bagiannya. Ya. Alkitab memberikan sebuah gambar yang jelas. Orang kaya dan Lazarus, ya, sangat jelas. Ada jurang pemisah antara di surga dan neraka yang tidak bisa diseberangi. Ya, itu sangat jelas. Yang ketiga, keselamatan adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh ditunda-tunda. Amin. Keselamatan adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh ditunda-tunda.
Di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. 2 Korintus 6 Ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Jadi ada waktunya Tuhan berbicara, Tuhan berkenan berbicara kepada setiap manusia. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi ketika sedang Tuhan berbicara, disitulah sebenarnya hari penyelamatan bagi manusia. Karena itu ketika orang itu mendengar firman Tuhan, ketika orang itu menerima kabar sukacita, maka sebenarnya itulah waktu kesempatan yang terbaik untuk terima keselamatan dari Tuhan. Semuanya punya waktunya masing-masing. Mungkin saudara, kita bersyukur saudara yang memiliki iman warisan. Kita bersyukur. Karena faktanya untuk terima Kristus itu bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang mudah. Banyak tantangan rintangan yang akan dialami. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita pelajari berbicara tentang keselamatan, saudara? Yang kedua, apabila sandaran hidup goyah, barulah orang berpikir tentang perlunya keselamatan. Kalau yang pertama tadi kan orang berpikir bahwa keselamatan itu tidak perlu. Ya, keselamatan itu tidak perlu. Ada yang berpikir seperti itu. Yang kedua, apabila sandaran hidupnya goyah, barulah orang berpikir tentang perlunya keselamatan. Jika situasi ini baik-baik saja, jika situasi itu landai-landai saja, orang berpikir bahwa keselamatan itu nanti dulu, sebentar. Nanti kalau saya sudah pensiun, aku tak neng gereja, aku tak percaya karo Kristus. Nanti kalau sudah begini, nanti kalau sudah begitu. Contohnya saudara, apa yang kita baca tadi dari kepala penjara, ketika terjadi gempa dan ada hal yang mengancam hidupnya, barulah cari Tuhan bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat. Saudara, mungkin kita sering mendengar orang-orang yang berkata, ketika hidupnya sudah mulai amburadul baru cari Tuhan. Ketika keluarganya sudah mulai berken cari Tuhan. Ketika usahanya sudah mulai down baru cari Tuhan. Ketika hal-hal yang terjadi bahkan sakit penyakit yang menimpa hidupnya baru cari Tuhan. Bagi saya itu masih ada kesempatan. Itu masih beruntung. Karena apa? Waktunya belum habis. Bagi saya itu adalah hal yang masih dikatakan beruntung. Karena apa? Tuhan masih berikan kesempatan. Di dalam Yohanes 6 ayat 37, Yohanes 6 ayat yang ke-37, mari Bu. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Beruntungnya kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini perkataan Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan masih memandang bagaimana manusia itu begitu sangat-sangat bernilai dan berharga. Sehingga Tuhan berkata, siapapun mereka, apapun kondisinya, walaupun sedang bangkrut, walaupun sedang mengalami seperti ini, walaupun mungkin dulu tidak mau, sekarang boleh datang, Tuhan berkata, aku tetap terima dia. Kalau Tuhannya saya, kosek, sorry ya, sorry ya. Itu kalau saya, karena saya bukan Tuhan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Selama masih ada kesempatan, di situ Tuhan selalu terima kita. Amin. Ya. Saudaraku yang terkasih,
Ketika kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, tentunya semua sudah hafal toh. Yohanes 3 ayat 16. Gimana bunyinya? Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Ini saya dapat ketika saya masih sekolah minggu, saudara. Sampai sekarang saya masih ingat betul. Ya. Ketika itu saya sekolah minggu di GBDI, saudara. Jujur aja, di GBDI tujuannya apa? Zaman dulu kami itu hidup, terus terang kami itu orang yang di bawah, ekonomi di bawah, saudara. Ya. Ketika di GBDI itu kalau sudah sekolah minggu, wah dukungannya luar biasa. Ya, apalagi kalau menjelang Natal, dapat baju, dapat tas, dapat sepatu, saudara. Ya, itu membuat kita happy. Tujuannya yaitu, saudara. Sekolah minggu waktu itu, kami sekolah minggu itu tujuannya yaitu. Kenapa? Jarang dibelikan tas baru, jarang dibelikan sepatu baru. Ya, tujuannya itu. Tetapi disitulah saya mendapatkan nilai yang sangat membekas dalam hidup saya. Ya. Karena begitu besar Allah, cinta Allah, kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, walaupun dulu menolak ketika ditawarin awal-awal kose sebentar, tetapi akhirnya dia datang kepada Tuhan. Tuhan katakan dia percaya dan dia menikmati keselamatan. Ya. Karena itu setiap kita, saya ingin katakan, Bapak Ibu yang sudah terima anugerah keselamatan, pegang itu baik-baik sampai kepada akhir hayat. Yang ketiga, nilai yang dapat kita peroleh ketika kita berbicara masalah keselamatan. Keselamatan datang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya. Keselamatan datang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika kepala penjara Filipi bertanya kepada Paulus, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh selamat? Ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Ya. Dari perkara ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Dari perkara ini ada aspek, ya, ada dua aspek yang bisa kita mengerti. Yang pertama, yang bisa menyelamatkan ialah Tuhan Yesus. Saudara bisa cek, saudara bisa lihat, saudara bisa browsing di internet, adakah seorang pimpinan agama atau seorang nabi di dunia ini yang berani berkata, akulah jalan ke surga? Hanya Tuhan Yesus yang berani berkata seperti itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yang bisa menyelamatkan ialah Tuhan Yesus. Perbincangan Rasul Paulus dengan kepala penjara itu menegaskan, Paulus tidak berkata kepada kepala penjara, tingkatkan amal dan perbuatanmu. Tetapi saya ingin katakan bahwa setiap orang, setiap anak Tuhan yang sudah menikmati terima anugerah keselamatan dari Tuhan harus punya tingkatan amal dan perbuatan yang baik. Setuju? Amin. Kemudian Rasul Paulus juga tidak berkata, perbaikilah moral hidupmu. Tetapi setiap kita yang percaya kepada Kristus harus memiliki moral yang baik. Rasul Paulus tidak berkata, banyaklah berdoa, ya, bertapa di gunung, tidak. Tetapi setiap kita anak Tuhan, kita harus memiliki waktu-waktu untuk bersekutu berdoa kepada Tuhan. Amin. Sebab apa? Waktu ini, waktu perkenanan itu. Jangan buang kesempatan. Saudara, kapanpun, dimanapun kita bisa berdoa. Bisa enggak kira-kira? Kapanpun, sambil nyupir, adakah yang pernah sambil nyetir berdoa? Kalau sambil nyetir berdoanya jangan merem. Ya. Apalagi yang suka ini pelayanan pelepasan, doanya jangan merem. Tahu yang dilayani grubiak gitu, sudah kebanting gitu. Ya. Banyak hal, saudara. Dimanapun kita bisa berdoa kok. Ya.
Tuhan kita itu tidak terbatas dengan waktu. Oh jam segini harus berdoa, oh jam segini, enggak. Saya sering di tengah malam dibangunkan, jam 2, jam setengah 3. Kalau awal mau tidur, Tuhan saya rindu nanti jam sekian berdoa. Dibangunkan benar saudara, dibangunkan benar sama Tuhan. Tuhan saya rindu setengah 3 nanti untuk bersekutu berdoa. Saya rindu setengah 3 menyembah Engkau. Betul sudah, tidur tahu setengah 3 itu anjing sudah bingung. Padahal biasanya nggak pernah bingung, dia ribut. Wih, iya setengah 3. Oh, setelah saya bangun, ternyata ini waktunya. Tuhan bukakan, Tuhan buka jalan untuk saya bisa bersekutu dengan Tuhan. Nikmati, walaupun hanya setengah jam, tapi itu waktu yang sangat berharga. Kapanpun, dimanapun kita bisa berdoa. Yang kedua, keselamatan hanya datang melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, keselamatan hanya datang melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya di sini bukan sebuah pengertian seperti saudara percaya ketika saudara melihat saudara sedang godok air, bukan godok wedang, ya, godok air, mendidih. Percaya enggak itu panas? Apakah harus dibuktikan celupkan tangannya? Kan enggak sudah. Percaya loh. Ya. Percaya enggak kalau es itu dingin? Sudah bisa pegang enggak masalah. Enggak usah pegang pun tahu, oh iya dingin. Ya, apalagi, oh percaya kok geniki panas gitu. Apa tangannya kudu diselomot? Oh iya panas tenan gitu. Kan enggak perlu sudah. Ya. Percaya bukan yang seperti itu yang dimasukkan oleh Rasul Paulus. Percaya di sini adalah bagaimana orang tersebut ketika kita percaya adalah menerima Tuhan Yesus dengan penyerahan diri. Menerima Tuhan Yesus dengan penyerahan diri. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mari Bu. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di sana? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Bu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, inilah yang dimaksudkan ada iman yang menyelamatkan. Ya. Orang yang berserah, percaya kepada Kristus, berserah menyerahkan diri dengan sepenuh hati, penyerahan diri. Menerima Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Ya. Orang yang seperti inilah orang yang akan menikmati sukacita, menurut saya saudara. Orang yang akan menikmati anugerah Tuhan. Ketika seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada tiga dimensi yang akan dikerjakan Allah di dalam orang tersebut. Apa dimensi itu? Yang pertama adalah pembenaran, justification. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa ini dilakukan oleh Tuhan? Kenapa ini perlu ada dalam kehidupan manusia yang percaya? Ini dibenarkan di dalam Tuhan. Halo, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ya, tidak ada, semua manusia sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Akibatnya apa? Upah dosa itu mati. Ya. Karena itu harus dibenarkan. Dibenarkan dari apa? Dibenarkan dari dosa-dosa, diampuni. Yang dulu ketika dia belum ada dalam Kristus, setiap langkahnya dia akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi setelah dia percaya Kristus, langkahnya diubah karena sudah dibenarkan, langkahnya tentunya akan menuju kepada kebenaran. 2 Korintus 5 ayat 17 Bu. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, itulah hasil pembenaran, saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Baru gimana Pak? Wong kulit kue sudah keriput-keriput. Bukan masalah fisik, tetapi pembaruan secara rohani. Engkau dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah sanctification atau pengudusan, saudara. Berbicara pengudusan ini memang kalau dikupas sangat panjang, saudara. Tetapi saya ingin katakan di awal ketika saudara percaya kepada Kristus, dimensi selain dibenarkan, saudara di situ juga dikuduskan secara awal di dalam pengorbanan darah Kristus. Kenapa saudara ini penting? Ya. Kenapa ini penting? Kita punya Tuhan Allah yang kudus. Karena itu setiap kita yang percaya kepada Kristus harus dikuduskan. Dalam satu konsep sebenarnya ketika orang itu percaya kepada Kristus, dia tadi kan dikatakan menerima dengan penuh kerendahan hati. Percaya dengan penuh kerendahan hati. Artinya apa? Dia menjadi hamba, dia menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Karena itu dia harus dikuduskan. Dalam konsepnya sebenarnya berbicara pengudusan ini, berbicaranya adalah setiap orang sebenarnya sedang dipisahkan, saudara dan saya dipisahkan dari dunia ini untuk pelayanan, untuk keperluan, untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi kita semua sama. Jadi kita semuanya adalah umat kepunyaan Tuhan, siapapun kita. Ya. Titus 2 ayat yang ke-14. Titus 2, mohon maaf ini banyak ayatnya. Titus 2 ayat yang ke-14. 5 menit lagi saudara. Ya. Titus 2 ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Amin. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Jadi setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita dikuduskan. Ingat baik-baik saudara, tujuannya apa? Untuk kita menjadi alat-alat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah glorification, ya. Pemuliaan atau kemuliaan, saudara. Ya. Apabila seorang anak Tuhan memegang kepercayaannya, pegang imannya sampai dengan nafas yang terakhir, maka endingnya dia akan menikmati kemuliaan dari Tuhan. Ya, karena itu jangan buang. Sebabnya apa? Banyak hal akan terjadi dalam hidup ini. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kira-kira ada pencobaan enggak, saudara? Ada enggak? Ada. Ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, kalau berbicara tahan uji, pencobaannya sekali atau berapa kali, saudara? Enggak ngerti, saudara. Mungkin berkali-kali, saudara. Karena dia tahan diuji. Ya. Artinya apa? Tahan diuji, kan ada pencobaan, akhirnya dia tahan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan tetap bertahan walaupun mengalami banyak sekali tantangan, ujian, cobaan di dalam hidupnya. Dan dia akan tetap pegang imannya sampai kepada nafas terakhir. Aku percaya Yesus. Berbahagialah orang yang seperti ini. Di situ ada kata mahkota, ini berbicara kemuliaan.
Semuanya akan mengalami, asalkan pegang iman sampai selesai, sampai selesai. Yang terakhir, pelajaran apa yang kita dapat ketika kita berbicara masalah keselamatan? Keselamatan menghasilkan buah. Nah, ini dia. Ini dia kalau sudah berbicara menghasilkan buah. Aduh, Pak, boro-boro begini, Pak. Mikir urip iki lho, Pak, wis mumet. Mungkin banyak orang yang berkata, tapi saya percaya setiap anak Tuhan yang serius, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti dia akan menghasilkan buah. Amin. Pasti dia akan menghasilkan buah. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 32 sampai 34, Bu. Mari, Bu, ayat yang terakhir. Ini serius, ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 32 sampai dengan 34. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lanjut. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Iya. Ketika kepala penjara ini terima Kristus, ada perubahan enggak, Saudara? Ada. Jadi setiap orang, saya ingin katakan secara gampang, ketika engkau percaya, terima Kristus dan percaya di dalam Kristus, harus ada perubahan. Baik moral, perubahan hidup kita, sikap kita, harus ada perubahan. Ya. Artinya apa? Setiap kita harus menghasilkan, harus membuat sesuatu yang baik keluar dari diri kita. Ya. Artinya apa? Ini berbicara buah-buah pertobatan. Di dalam kita bicara Galatia 5 ayat 22, tampilkan Mas. Galatia 5 ayat 22, 23. Ya. Kita lihat saja sebentar. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bla bla bla. Saudara, ini yang harus menjadi pola pikir kita, supaya hidup kita berubah. Ini yang harusnya menjadi pusat perhatian kita ketika kita ada di dunia, ketika kita percaya kepada Yesus, untuk kita bisa menghasilkan buah. Enggak gampang, Saudara, jujur aja enggak gampang. Saudara kalau berkata, Tuhan, besok saya mau belajar sabar, saudara akan diuji betul. Faktanya seperti itu, Saudara. Ya. Tuhan, saya ingin belajar sabar. Bangun tidur, mungkin istrinya sudah mulai berkicau. Aduh, marah. Oh iya. Pasti akan terjadi. Saudara, coba aja. Tuhan, saya ingin belajar seperti ini. Tuhan, tampilkan lagi Mas, coba Mas tadi Mas. Galatia 5 tadi Mas. Ya. Tuhan, saya ingin belajar untuk bisa mengasihi. Ditemukan orang yang jengkel ke. Wah, boro-boro ngei, sorry, delok wong utang murah bayar-bayar kok, mungkin seperti itu, Saudara. Ya, pasti akan ditemukan dengan orang yang seperti ini, Saudara. Ya. Damai sejahtera, delalah, Tuhan, aku pengen damai sejahtera, delalah. Kok yo ada kejadian yang membuat kadang pikiran kita itu menjadi ruwet gitu. Kadang itu bisa terjadi, Saudara. Coba, Saudara, praktekkan. Tuhan, aku ingin belajar ini. Saya inginkan, Saudara bisa praktek. Ya. Kenapa? Saya bisa berkata seperti ini, karena ini saya pernah coba, Saudara. Tuhan, aku ingin belajar ini, Tuhan. Faktanya apa? Besok diuji betul, Saudara. Besok memang diuji betul sama Tuhan. Ya, Saudara, jangan main, Saudara. Dan ini harus ada dalam kehidupan kita. Saya ingin katakan, ketika Tuhan sudah perintahkan, bukan itu tidak bisa dikerjakan, bisa. Apakah Tuhan itu memberikan perintah tidak bisa dikerjakan? Oh, semuanya bisa, Saudara. Semuanya bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Ya. Inilah buah-buah pertobatan. Yang kemudian, keputusan hati untuk berubah dan hidup taat sesuai dengan firman Tuhan yang selalu ada pembaharuan. Itu juga disebut sebagai buah-buah pertobatan. Yang terakhir, pertobatan itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri.
Orang lain tahu nggak? Oh, orang itu bisa juga dia menipu, bisa juga. Yang tahu orang itu sendiri dan Tuhan. Tetapi buah-buah yang dihasilkan itu bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Buah-buah yang dihasilkan itu bisa dilihat oleh orang lain. Jadi saudara, setiap kita yang sudah terima Kristus sebagai juru selamat, artinya sudah menikmati anugerah Tuhan, terima anugerah Tuhan, mari kita harus berubah. Menghasilkan apa? Buah. Sehingga apa? Saudara, mungkin Tuhan, aku bukan orang yang pintar untuk berbicara, untuk menginjil. Tetapi dengan perubahan hidupmu, buah-buah yang kau hasilkan, orang bisa membaca. Orang bisa melihat, iya ya, apa sih kuncinya? Saya percaya, konsep ini dulu saudara kerjakan, konsep ini dulu saudara lakukan. Saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan dan engkau akan menikmati berkat Tuhan. Kalau Tuhan membuat kita terus naik dan naik, saudara, pasti berkatnya itu juga ada bagi kita. Yang terakhir, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Mari kita baca bersama-sama. Silahkan pelayan boleh naik. 2, 3. Jadilah kawan sekerja Kristus yang mewartakan kabar baik, karena kita dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pelajaran pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau anugerah-Mu sudah kami terima. Namun kami juga tahu di sekitar kami banyak orang yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, ajari kami untuk bisa melihat mereka dengan penuh kasih, sehingga kami rindu hidup kami Tuhan itu boleh memuliakan akan Engkau, boleh mewartakan Injil kerajaan-Mu, sehingga melalui kehidupan kami yang menghasilkan buah-buah pertobatan itu boleh dilihat orang, dan orang pun boleh percaya dan terima Engkau. Kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Amin. Karena itu pakai setiap umat-Mu untuk menjadi pewarta-pewarta Injil-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu selesai sampai di sini Tuhan, namun Roh Kudus yang akan terus mengajar bagi setiap kami semua di dalam kami belajar melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Sebab hanya Engkau kebenaran kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau nyatakan janji kami kepadamu. Inilah hidup kami Tuhan bagimu. Kalau ku hidup
hatiku tetap menyembahmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hanya bagimu, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Inilah janji kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami terus mau memandang-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap. Waktu selanjutnya tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam keberadaan kami saat ini, kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun keadaan kami jauh dari keadaan sempurna Tuhan, tapi Engkau menyempurnakan hidup kami Tuhan. Terimalah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan membuka hatimu, kasih Tuhan mengurapi engkau, kasih Tuhan membebaskan engkau dari segala belenggu-belenggu yang membuat mulut kita untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Aku terima Engkau sebagai Yesus. Katakan sama-sama bersama dengan saya. Aku terima Engkau sebagai Yesus. Aku terima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat hidupku. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Dan dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, menyertai hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau ku hidup, wanita saja, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup, beri naikkan pujian. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
tak bisa, katakan semua. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami diberkati hari ini Tuhan. Kami memegang teguh keyakinan kami tentang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami lewat hamba-Mu Bapak Daniel Agus STH yang telah memberkati kami pada malam hari ini Tuhan. Berkati Bu Rina, berkati Yosua, berkati Pelangi maupun berkati Rara Tuhan. Engkau bungkus tutup dengan darah anak domba keluarga ini Tuhan. Semakin hari semakin dipermuliakan, semakin Engkau berkati baik kesehatannya, baik studinya, baik anak-anaknya mereka menjadi dewasa dan semakin luar biasa dalam Tuhan maupun kehidupannya Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau akan mendengar doa-doa dari keluarga ini yang terus berseru membutuhkan rumah. Kami percaya Tuhan pasti mengadakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati Tuhan. Dan kita semua yang percaya bersama katakan amin. Ya puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pada sore hari ini. Kita naikkan pujian. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya oleh pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Firman-Mu berkata, oleh karena kesaksian kami dan oleh karena jubah yang kami pakai telah dicelupkan dengan darah anak domba. Berarti ada perlindungan menyeluruh roh, tubuh, dan jiwa atas seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini beribadah dan dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami memakai jubah dengan darah anak domba. Berarti kami dan keluarga-keluarga kami, karena keselamatan, jika satu keluarga diselamatkan, maka kami semuanya juga pasti diselamatkan oleh Amin. karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat, penyertaan, anugerah melimpah atas kami semua. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita.
terimalah berkat, terimalah anugerah, damai dan sukacita daripada Tuhan, kebahagiaan dan kesehatan yang menyeluruh dalam hidupmu terjadi, dan mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan terjadi atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah damai sejahtera berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu.